Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadimata, NIM 2024-11-96. Saya berasal dari kelas Sistem Basis Database dan saya akan mempresentasikan tugas minggu 2. Nah, studi kasus yang pertama yaitu ada peminjaman peralatan lab di Usikom. Nah, di sini saya menemukan 8 entiti. Yang pertama yaitu lab itu sendiri. Nah, kenapa lab bisa masuk ke entiti? Karena lab ini sebagai wadah untuk peminjaman di studi kasus ini. Dan lab ini sebagai berfungsi untuk menyimpan data yang terkait lab ini sendiri. Nah, untuk atribut ada ID dan nama. Yang kedua ada kepala lab. Kepala lab ini bisa masuk entiti karena kepala lab ini yang bertanggung jawab untuk lab itu sendiri. Nah, kepala lab terdapat 2 atribut yaitu ID dan nama. Yang ketiga ada barang. Nah, barang itu berfungsi untuk menyimpan item yang berkaitan dengan barang tersebut. Nah, barang ini terdapat 3 atribut yaitu nomor seri, jenis barang, dan deskripsi barang. Yang keempat ada UKM. UKM sendiri di studi kasus ini sebagai pihak yang meminjam. Nah, UKM ini terdapat 3 atribut yaitu ID UKM, nama, dan deskripsi. Kelima ada kegiatan. Kegiatan ini berkaitan dengan UKM. Nah, kenapa kegiatan ini bisa masuk entity? Karena nanti kan kenapa barang yang dipinjam itu untuk kegiatan apa seperti itu. Atribut yang di oleh kegiatan adalah ada ID, tanggal, dan nama kegiatan. Yang keenam ada peminjaman. Nah, peminjaman ini sendiri berfungsi untuk menyimpan data-data apa saja barang yang dipinjam. Di peminjaman ini ada beberapa atribut yaitu ID barang, tanggal dipinjam, lab peminjam, penanggung jawab peminjam, tanggal pengambilan, dan kondisi barang. Yang ketujuh ada anggota UKM. Anggota UKM ini yang bertanggung jawab untuk meminjam barang tersebut. Di sini anggota UKM ada 2 atribut yaitu nama dan NIM. Untuk yang terakhir ada asistensi. Asistensi ini berfungsi untuk yang bertanggung jawab untuk mengembalikan barang-barang tersebut. Jadi asistensi ini terdapat 2 atribut yaitu nama dan NIM. Ya untuk selanjutnya ada multi value, atribut, dan redundant. Di sini saya memasukkan jenis barang ke entity jenis barang karena kalau misalnya entity jenis barang masuk ke entity barang nanti akan terjadi redundan. Nah, di sini jenis barang ini terdapat 2 atribut yaitu nama jenis barang dan deskripsi barang. Ada atribut yang tidak bisa masuk entity yaitu atribut deskripsi barang. Kenapa? Karena kalau misal atribut deskripsi barang masuk ke entity peminjaman, nanti kalau kita misal minjam barang tersebut, kan kita harus mendeskripsikan. Kalau kita misal meminjam 7 barang, masa kita harus mendeskripsikan barang-barang tersebut. Nah, karena itu nanti akan menghasilkan redundan. Nah, untuk selanjutnya ada penentuan primary UID dan secondary UID. Dalam entity lab, daftar ID itu termasuk artifikal dan jenis keterangan primary. Untuk nama, itu termasuk natural dan jenis keterangan secondary. Untuk entity kepala lab, daftar UID-nya yaitu ada ID yang termasuk natural dan jenis keterangan primary. Di yang kedua, nama termasuk natural, jenis keterangan secondary. Untuk yang entity barang, daftar UID yaitu nomor seri dan termasuk natural, jenis keterangannya primary. Untuk keempat ada entity peminjaman, daftar UID-nya yaitu ID peminjaman, termasuk natural dan jenis keterangannya primary. Untuk entity panitia, daftar UID-nya NIM, termasuk natural dan jenis keterangan primary, dan daftar UID nama termasuk natural dan jenis keterangannya secondary. Untuk ke-6 yaitu ada asistensi, entity asistensi, daftar UID yang NIM, termasuk natural, jenis keterangannya primary, dan daftar UID nama termasuk natural dan jenis keterangannya yaitu secondary.
Untuk selanjutnya ada entity UKM, data UID-nya ID, termasuk termasuk artificial, jenis keterangannya primary, dan kedua ada data UID nama, termasuk natural, dan jenis keterangannya secondary. Untuk entity kegiatan, data UID-nya ada ID dan nama, termasuk artificial, yang nama natural, termasuk natural, dan jenis keterangannya primary dan secondary. Untuk entity jenis barang, UID-nya ada ID termasuk artificial, jenis keterangannya primary, dan UID nama termasuk natural, jenis keterangannya secondary. Nah, yang selanjutnya ada relationship antar entity. Nah, di sini hubungan antara lab, kepala lab, barang, dan peminjaman dan asisten itu berhubungan. Nah, karena jika kita harus mengganti atribut dalam lab, kita harus mengganti atribut dalam kepala lab, barang, peminjaman, dan asistensi. Yang kedua ada kepala lab. Kepala lab ini berhubungan dengan asisten. Nah, kenapa? Karena di dalam kepala lab itu harus ada asisten tersebut. Nah, yang ketiga ada barang. Barang berhubungan dengan peminjaman dan jenis barang. Kenapa bisa berhubungan? Karena kan barang ini sebagai sebagai item yang dipinjam. Nah, dan juga kita harus tahu jenis barang tersebut. Nah, yang keempat ada UKM. UKM ini berhubungan dengan kegiatan dan anggota UKM. Anggota UKM tersendiri ini yang melaksanakan kegiatan di UKM tersebut. Nah, yang kelima ada kegiatan. Kegiatan ini berhubungan dengan peminjaman. Nah, kenapa bisa berhubungan? Karena kan kegiatan tersebut menjadi alasan untuk peminjaman barang ini. Nah, untuk peminjaman ini yang keenam ada peminjaman. Yang peminjaman ini berhubungan dengan anggota UKM dan asisten. Kenapa bisa berhubungan? Karena kan anggota UKM yang meminjam barang ke asisten lab tersebut. Jadi begitu. Sebenarnya, nah untuk yang selanjutnya ada kasus dua yaitu bengkel. Nah untuk yang pertama di sini ada entity barang. Kenapa barang bisa masuk entity? Karena eh, di studi kasus ini barang ini sebagai yang dijual. Nah, kayak seperti barang apa yang dijual atau barang apa yang itu. Nah, di barang ini terdapat 4 atribut yaitu kode part, harga, dan jenis barang. Kode part, harga, jenis barang, dan deskripsi. Yang kedua ada penjualan. Penjualan ini masuk entity karena sebagai data apa saja yang kita jual di studi kasus tersebut. Nah, penjualan ini terdapat 2 atribut yaitu no faktur dan tanggal penjualan. Yang ketiga ada bengkel. Bengkel ini sendiri sebagai tempat penyimpanan data-data dari entity-entity ini dan sebagai wadah untuk penjualan-penjualan barang-barang tersebut. Nah, di sini bengkel terdapat 3 atribut yaitu ID bengkel, nama, dan deskripsi. Selanjutnya ada mekanik. Nah, mekanik sendiri masuk ke dalam entity karena sebagai uh, penyimpan data dari mekanik tersebut. Nah, kayak mekanik ini membenarkan barang yang mana seperti itu. Mekanik ini terdapat 2 atribut yaitu ID mekanik dan nama. Yang kelima ada pembeli. Nah, pembeli ini sebagai pembeli di studi kasus tersebut. Jadi kayak pembeli ini beli barang itu atau pembeli ini beli barang ini. Di pembeli ini terdapat 3 atribut yaitu ID pembeli, nama, dan deskripsi. Yang keenam ada kasir. Nah, kasir tersebut yang sebagai penyimpan data dari pembeli ini tersebut. Jadi kayak kasir ini menyimpan data kalau pembeli ini beli barang ini. Seperti itu. Di kasir ini terdapat 2 atribut yaitu di kasir dan nama. Di selanjutnya ada multi value, atribut, dan redundant. Nah, di sini saya memasukkan entity jenis barang. Kenapa bisa masuk di sini? Karena kalau kita masukkan jenis barang ini ke entity barang, maka akan terjadi redundant. Oleh karena di jenis barang ini terdapat 2 atribut yaitu nama jenis barang dan deskripsi barang. Untuk selanjutnya ada atribut yang tidak bisa masuk ke entity. Nah, atribut
deskripsi barang ini tidak masuk ke entiti penjualan karena nanti bisa apa ya, bisa terjadi redundan. Nah, karena kenapa kalau deskripsi barang ini tidak boleh masuk ke entiti penjualan? Karena nanti kalau misal kita jual barang ini, kan itu kan barangnya ada punya. Nah, masa kita harus deskripsikan satu-satu gitu. Itu. Nah, untuk selanjutnya ada penentuan primary UID dan secondary UID. Di entity barang, daftar UID-nya ada parts, termasuk natural dan jenis keterangannya primary. Untuk entity penjualan ada daftar UID-nya ada ID dan nama. Untuk ID termasuk natural dan jenis keterangannya primary. Untuk nama termasuk natural dan jenis keterangannya secondary. Untuk entity bengkel, daftar UID-nya hanya nomor seri dan termasuk natural, jenis keterangannya yaitu primary. Untuk entity mekanik, daftar UID-nya itu ada ID, termasuk natural, jenis keterangannya yaitu primary. Untuk entity pembeli, daftar UID-nya yaitu NIK dan nama. Untuk NIK termasuk natural primary dan untuk nama termasuk natural dan secondary. Untuk entity jenis barang ada ID termasuk artificial primary, untuk nama termasuk natural secondary. Entity kasir ada dua UID yaitu ID termasuk artificial jenis keterangannya primary dan ada nama termasuk natural jenis keterangannya secondary. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relationship antar entity. Nah, untuk entity pertama yaitu barang, ini berhubungan dengan penjualan, bengkel, dan jenis barang. Kenapa bisa berhubungan? Karena kan barang tersebut yang dijual di bengkel ini, di bengkel di kasus ini. Nah, di barang tersebut sudah pasti bengkel ini terdapat banyak jenis barang. Seperti itu. Nah, untuk entity kedua ada penjualan. Penjualan ini berhubungan dengan bengkel, pembeli, dan kasir. Penjualan ini, bengkel ini kan yang menjual barang untuk pembeli. Nah, kasir ini yang menyimpan data apa yang dibeli oleh pembeli. Nah, untuk entity ketiga yaitu bengkel, bengkel ini berhubungan dengan mekanik dan kasir. Eh, apa ya? Mekanik ini kan yang bekerja di bengkel dan kasir ini juga bekerja di bengkel tersebut. Nah, untuk mekanik berhubungan dengan kasir. Mekanik ini yang memberi data ke kasir apa yang dibeli oleh pembeli. Nah, untuk kelima ada entity pembeli. Pembeli ini berhubungan dengan jenis barang dan kasir. Nah, kan pembeli pembeli ini yang memilih jenis barang di bengkel tersebut dan yang membayarnya ke kasir. Seperti itu. Nah, untuk selebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.